Kita pasti pernah bertanya bagaimana cara mengetahui seseorang adalah soulmate kita, atau apa tanda soulmate itu? Berkat film-film Disney dan roman klasik Hollywood, kebanyakan orang tumbuh dengan berpikir bahwa mereka akan menemukan soulmate mereka, dan hidup bahagia selamanya. Sayangnya, sekian banyaknya waktu yang berlalu, kita justru tidak menemukannya sama sekali. Akibatnya, sudah banyak yang tidak percaya lagi tentang soulmate, dan konsep soulmate berubah menjadi semacam fantasi bodoh. Tanda-tanda berikut ini bisa kita jadikan acuan dan alat bantu untuk bisa merasakannya, atau mengenalinya. Pertama, merasakan intuisi yang intens. Hampir mirip dengan perasaan akrab yang terasa ketika bertemu dengan twin flame, saat bertemu soulmate pun, akan terasa perasaan akrab. Perasaan akrab ini menimbulkan perasaan nyaman, bersemangat dan dekat dengan seseorang. Walaupun baru pertama kali bertemu, biasanya, hubungan ini kemungkinan besar akan berlanjut. Kedua, sahabat terbaik. Ketika kita bertemu dengan soulmate, itu artinya kita sudah menemukan sahabat. Koneksi energi di antara kita dan soulmate terjalin karena kita memiliki kesamaan, dan membuat kita merasa menemukan teman sejati. Walaupun ada mitos pasangan romantis tidak bisa menjadi teman dekat, sejatinya persahabatan yang kuat adalah pondasi asmara yang langgeng. Perasaan menemukan sahabat terbaik ini akan menenangkan diri kita, karena saling menemukan sumber dukungan terbaik. Ketiga, saling menghormati. Hubungan sering berantakan ketika dua orang mencoba untuk mengubah satu sama lain. Sebaliknya, soulmate akan saling menghormati. Rasa hormat ini berdasarkan pada rasa benar-benar mengenal satu sama lain, kekurangan dan kelebihan. Keempat, memiliki visi masa depan yang sama. Ini adalah salah satu tanda paling signifikan bahwa kita telah menemukan soulmate. Banyaknya kesamaan dan kebiasaan yang hampir sama, akan membuat kita bisa menyatukan visi dan misi yang sama dalam hal apapun. Soulmate membuat kita merasakan menemukan mitra usaha yang selama ini kita cari. Kelima, saling tertantang. Bersambung dengan tanda sebelumnya, menemukan soulmate akan terasa seperti menemukan mitra usaha. Saling tertantang ini akan membuat kita sama-sama berani keluar dari zona nyaman. Karena memiliki kesamaan, dan memiliki visi yang sama, soulmate membuat kita merasa mendapatkan tenaga dan support paling utama. Keenam, kita berjuang dalam hubungan. Tidak ada hubungan tanpa konflik, bahkan ketika soulmate bersatu. Salah satu tanda menemukan soulmate adalah, di saat kita berhadapan dengan konflik, kita berjuang untuk mempertahankan hubungan. Soulmate juga akan terasa seperti menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Ketujuh, di saat terpisah, kita lebih suka bersama. Soulmate mampu membuat kita mencapai keseimbangan yang tepat. Sehingga perasaan seimbang ini akan menjadi kegembiraan dalam diri, dan ketika kita terpisah keseimbangan terasa goyah. Itulah sebabnya soulmate akan selalu ingin bersama, karena rasa keseimbangan ini sangat dibutuhkan. Berbeda dengan twin flame yang sudah sempurna dengan diri masing-masing, soulmate terasa lengkap jika bersama. Kedelapan, merasa nyaman menjadi autentik. Sebagai manusia kita banyak memiliki topeng yang kita kenakan di banyak situasi untuk menyesuaikan diri. Dan yang memuaskan dari menemukan soulmate adalah, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa memakai topeng.
Tidak ada kepura-puraan saat bersama soulmate. Kesembilan, berempati. Ketika bertemu soulmate, empati kita menjadi sangat kuat. Dengan kata lain, kita merasakan kesuksesan dan kekalahan satu sama lain seolah-olah itu milik kita sendiri. Misalnya, ketika soulmate menerima promosi di tempat kerja, kita seolah-olah diberi penghargaan atas keahlian kita. Dan ketika soulmate berdebat dengan anggota keluarga yang toksik, kita pun seolah-olah terlibat juga dalam konflik tersebut. Pada intinya kita seperti tahu kapan waktunya merasakan kegembiraan atau perayaan, dan kapan waktunya bersimpati. Menjadi empati dengan cara ini, membuat kita merasa seperti sebuah tim, dan mencegah kecemburuan atau daya saing berkembang dalam hubungan. Merasakan perasaan satu sama lain akan memfasilitasi pemahaman yang mendalam, termasuk di area di mana orang lain mungkin kesulitan memahami kita di masa lalu. Kita akan menemukan bahwa empati soulmate meningkatkan harga diri. Menemukan soulmate akan membuat kita melihat diri sendiri dan kualitas kita melalui mata orang yang kita cintai untuk pertama kalinya. 10. Menyeimbangkan satu sama lain. Ada kesalahpahaman umum bahwa soulmate adalah belahan jiwa atau kembaran jiwa kita. Anggapan ini salah, karena kembar jiwa adalah twin flame, jiwa yang sama berada dalam tubuh berbeda. Sedangkan soulmate adalah jiwa yang memiliki kesamaan frekuensi energi dengan kita. Bersama soulmate memang tidak akan selalu menemukan persamaan, tetapi perbedaan itu akan segera kita seimbangkan. Soulmate datang kepada kita untuk mengisi bagian dari diri kita yang kosong. Bersama soulmate kita akan merasa lengkap. 11. Berdua menyadari bahasa emosional satu sama lain. Pemikiran inti di balik bahasa emosional atau bahasa cinta adalah bahwa kita semua mengekspresikan dan mengalami cinta dengan cara yang berbeda. Ini berarti bahwa kadang-kadang kita dapat mengungkapkan kepedulian kita yang tulus kepada seseorang, namun ternyata hal itu tidak sesuai dengan mereka, karena mereka memiliki bahasa lain. Meskipun kita tidak perlu memiliki bahasa yang sama dengan pasangan, setidaknya soulmate selalu memahami cara berbicara dan bahasa emosional satu sama lain. Terkadang, terlepas dari niat baik kita, sangat mudah untuk membuat pasangan kita merasa tidak dicintai. Berikut adalah 5 bahasa emosional utama yang dapat kita gunakan untuk mengomunikasikan cinta. 1. Kata-kata penegasan, melalui kata-kata cinta dan penghargaan. 2. Waktu berkualitas, berusaha menciptakan waktu khusus dan fokus bersama. 3. Pelayanan, melakukan hal-hal yang membantu meringankan beban mereka. 4. Sentuhan fisik, melalui interaksi nonverbal seperti pelukan dan ciuman. 5. Hadiah, melalui hadiah dan gerak tubuh yang mengungkapkan rasa terima kasih. 12. Sepenuhnya mempercayai pasangan. Tak satu pun dari kita merasa sangat aman terus-menerus. Jika kita menyadari nilai pasangan, kita akan menyadari bahwa orang lain juga akan menyadarinya. Ini terkadang membuat kita merasa sedikit cemburu. Bersama soulmate bukan tidak akan ada kecemburuan, tetapi kita akan belajar bagaimana mempercayai orang lain. Jika kita pernah tersakiti, bersama soulmate kita akan menawarkan dan menerima kepercayaan total. 13. Pernah melintasi jalan satu sama lain sebelumnya. Sangat umum untuk bertanya, apakah saya sudah bertemu soulmate saya? Jawabannya iya,
Kita pernah bertemu satu sama lain di masa lalu, namun belum waktunya menjalin hubungan jiwa. Misalnya, akhirnya kita mengetahui pernah tinggal di kota yang sama, atau mengetahui bahwa kita bekerja di lantai di atas, dan dia di lantai bawah dalam gedung yang sama. 14. Tidak mengancam satu sama lain. Di saat banyak pasangan bertengkar dan berdebat, bersama soulmate tidak ada pelecehan emosional. Artinya kita dan soulmate tidak mencoba untuk menyakiti satu sama lain dengan kata-kata kejam, mengancam satu sama lain dengan perpisahan, atau bermain permainan kekuasaan. Jika kita bersama pasangan yang suka melecehkan secara emosional, ini pertanda kuat bahwa dia bukan pasangan yang tepat. Catatan, terdapat perbedaan besar antara twin flame dan soulmate, yaitu, mengenal soulmate kita benar-benar merasa menemukan sahabat karib yang pengertian, dan mengerti semua tentang kita. Sebaliknya, mengenal twin flame seperti bertemu dengan orang lain yang terasa tidak asing, dan membuat kita seperti berkelahi dengan diri sendiri. Semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak semua.